Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Pak Bang Ferdi, Pak Indra. Saya Sarim dari Jakarta Barat. Ingin izin bertanya ke Buya, bagaimana jika seorang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, tetapi harta tersebut terkadang digunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Jadi pertanyaannya, apakah fakir miskin itu ikut berdosa atau yang memberikan hartanya pun ikut berdosa? Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Hadiahnya mau diberikan Hadiah langsung? langsung aja mendapatkan Beverly Kemko. Mendapatkan langsung hadiah. Langsung tuh dapat ya. Terima kasih Pak Salim, selamat, hadiahnya mudah-mudahan bisa dipergunakan. Pertanyaannya sudah disampaikan, silahkan Mas Ipo dan juga Buya mungkin menjawab bersama-sama karena bicara mengenai kekayaan, ini dari keluarga kaya, dari Salim Group. Oh, Pak gitu Salim ya? maksudnya. Silakan. Bisa aja Mas Ferdi. Tadi yang fokus tentang sedekahnya bagaimana tadi Pak yang mau ditanyakan? Hartanya dapatnya dari hal yang tidak Halal. Tidak halal. Apakah berdosa yang menerima dan juga yang memberikan? Karena Kurang dia lebih begitu berikan ya? untuk sedekah begitu Mas Ipo. Ya, nanti itu bagian Buya. Cuma izin saya menambahkan sebentar di awal. Jadi ada pepatah barat itu mengatakan gini. Bad money will bring bad people. Bad people will bring bad life. Ya. Izin saya terjemahkan. Jadi uang yang jahat itu akan membawa orang-orang yang jahat. Dan orang-orang yang jahat itu akan membawa kehidupan yang buruk buat kita. Orang yang suka nyogok, nyuap, atau sejenisnya, mereka sudah punya istilah sendiri. Kita sering dengar, apa itu? Uang setan dimakan hantu. Pernah dengar ya? Jadi dia tahu uang nggak benar itu habisnya juga nggak benar. Ini contoh sederhana lah. Uang hasil nggak benar. Itu kan, ini ada lagi tuh namanya ilmu malam. Izin saya sharing juga. Jadi kejahatan, menurut penelitian, kejahatan itu dilakukan ketika malam. Dan menurut penelitian juga, ternyata apa yang terjadi? Merencanakan kejahatan pun ketika malam. Gak mungkin orang pada subuh merencanakan kejahatan, itu kan gak mungkin. Jadi fitrah subuh itu bersih, pagi itu bersih. Bahkan kalau kita ngegosip, teman langsung bilang, pagi-pagi udah gosip. Ah, berarti dia udah tahu tuh, pagi itu memang bersih bening semuanya. Ya, nah, yang kegiatan malam itu memang banyak yang gak beresnya. Tentu ada juga yang baik gitu ya, tapi banyak yang nggak beres. Karena itu kita jaga, ya. Kalau misalnya dapat uang yang nggak benar itu, nanti kalau soal fikihnya Buya akan menjawab. Tapi uang yang nggak benar itu pertama, bikin kita nggak tenang satu hal. Karena uang ini nggak benar, mungkin hasil nyogok sedikit atau suap-suap dikit, ya, atau yang ada meragukannya di sana. Pasti ya kita berhubungan sama orang-orang yang nggak benar juga. Inilah yang jadi teman kita, inilah yang jadi teman chat kita di WA. Ini akan membentuk karakter kita kan? Ya, siapa teman-temanmu, itulah dirimu. Kata ulama kan gitu. Seperti apa dirimu, ya terlihat dari teman-temanmu. Ya. Nah, jadi uang yang nggak benar itu mengundang orang-orang yang nggak benar. Akhirnya apa? Makin nggak benar lagi, makin nggak benar lagi. Jadi keinginan dia misalnya nih ya, kalau tadi kan agak beda tuh pengecualian. Dia pengen gunakan untuk kebaikan. Tapi orang rata-rata uang yang nggak benar, ngumpul sama orang nggak benar, itu jarang kepikir apa? Bikin rumah tafis, enggak lah. Ya, biasanya nggak kayak gitu. Biasanya dihabiskan untuk apa? Yang nggak benar lagi. Begitu dihabiskan untuk urusan yang nggak benar, akhirnya apa? Terhimpun lagi orang yang makin ngaco lagi. Terhimpun orang yang makin ngaco lagi. Karena itu kesimpulan tadi itu, bad money will bring bad people. Ya. Dan bad people will bring apa? Bad life. Ini ada sebuah film saya mau pernah nonton, saya mau share sedikit. Ini cerita aja, tapi ini pesan buat kita semua. Ada seorang mafia, ya, dia diserbu dengan mafia lainnya. Ini mafia sama mafia lainnya berantem. Ketika diserbu gitu, dia tahu nih bakal mati sudah, bakal tewas sudah. Akhirnya dia panggil anaknya, dia duduk ini sama anaknya, dia bilang, "Nak, papa sayang banget sama kamu. Pokoknya nak, apapun yang terjadi, papa sayang banget sama kamu." Wah, ini kalimatnya kan heroik banget, ya, kesannya tuh fatherhood banget, keayahan banget, ya. Dan kita pas nonton itu kayaknya terharu juga. Wah, ini papa ketemu anaknya hari yang terakhir, detik yang terakhir. Dan benar beberapa menit kemudian dia tewas dibunuh oleh mafia yang lain. Cuma teman-teman, film ini saya mau cut, saya mau revisi. Kalau memang dia sayang sama anaknya, jangan jadi mafia, benar nggak? Itu paling benar udah. Kalau memang sayang sama anaknya, cari uang yang benar. Ya, begitu cari uang nggak benar, akhirnya apa? Kehimpun orang-orang yang nggak benar, kehimpun orang-orang yang nggak benar, kehimpun orang-orang yang nggak benar. Ya, jadi tugasnya laki-laki cari uang yang baik dari uang yang benar, satu hal. Dan para istri pun
Ini hadisnya juga ada ya. Kita itu kalau lapar masih tahan. Ya. Tapi kalau uang yang akhirnya berujung pada neraka kita nggak tahan. Jadi andai kata suami kita sudah berikhtiar, uang yang nggak seberapa, udah terima aja, syukuri aja. Tadi kita udah bahas di awal. Kalau rukun, guyup, insya Allah rezeki tambah lancar. Kalau bertengkar, ambiar. Ya. Nah, jadi seperti kata Buya tadi, syukuri aja. Kalau disyukuri, insya Allah nanti bertambah. Dibesarkan semangat suaminya, insya Allah rezeki makin bagus, insya Allah. Nah, itu kalau yang dari sayanya. Nanti kalau fikihnya, Buya akan menjelaskan. Izin Buya. Berwudu adalah hal yang sangat baik. Tapi kalau dengan air kencing tidak akan jadi suci. Bangun masjid adalah pekerjaan baik. Tapi kalau kita mengumpulkan dana kotor nggak akan jadi kebaikan. Itu kan jelas. Cuman pertanyaannya kami yakin bukan di situ. Gimana solusinya? Saya sudah terlanjur punya harta tapi ini nggak baik, kan begitu. Kita nggak boleh kalau yang kami sampaikan barusan ini nggak, insya Allah. Jadi nggak mungkin. Mungkin kita pengen bangun masjid yang gede, yang cantik, yang terbaik di Indonesia. Saya ingin mengumpulkan ada berapa perawan yang ada di sini. Ayo kita akan promosikan menjual keperawananmu dengan orang-orang yang membeli dengan harga jutaan. Lah ini tujuannya baik tapi dengan zina, nggak bisa. Atau udah deh yang jago ngerampok siapa kira-kira? Pokoknya ayo gerakan perampok yang halus ya, jangan sampai ketahuan nanti. Biar pokoknya jadi masjid, biar punya peninggalan kita. Nah, nggak ada. Karena berwudu dengan air kencing tetap tidak bisa suci. Berbuat baik dengan cara yang tidak baik tidak dibenarkan. Bahasa lain adalah sebaik apapun tujuan yang engkau raih, jika cara yang kau tempuh salah tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, lalu bagaimana sekarang saya sudah terlanjur punya ini harta di akun saya, ini adalah harta nggak bener. Ini gimana caranya? Apakah boleh saya sedekahkan dan sebagainya? Kan begitu. Jawabannya adalah, itu bukan milikmu kok kau sedekahkan. Kau gunakan juga boleh, itu bukan milik. Makanya tinggal keharaman bentuknya macam-macam. Haram riba yang sudah saya kumpulkan mau saya apain? Atau saya habis kerampok. Ini makanya lihat keharamannya, nanti cara tobatnya beda-beda. Atau saya ini waktu masuk ini nyogok, ini gimana tobat saya? Ini ada semuanya. Makanya ilmu tobat ini perlu juga khusus. Jadi tobat ini beda dengan ini. Bagi orang yang misalnya punya dana riba, atau mohon maaf nyopet, nyopetnya banyak lagi, Intan Permata dapat di ratusan juta. Ini gimana? Kalau saya kembalikan nggak, saya ditangkap, saya ngomong, saya pernah nyopet di Tanjung Priok, nggak ketahuan malahan. Gimana saya pengen tobat? Yang jelas uang itu bukan milikmu. Terus bagaimana caranya? Sama riba, bukan milikmu. Bukan milikmu. Kalau misalnya kita ngambil miliknya orang, naudzubillah ya, ngambil miliknya orang, lalu kita ingin tobat, yang jelas lepaskan itu dari tanganmu. Caranya melepaskan, kembalikan pada orangnya kalau ada. Kalau orang nggak ada, ahli warisnya. Kalau nggak ada bagaimana? Jika ada penitipan tempat, yang penting lepas dari tanganmu. Jangan sampai kau menyicipi barang haram. Mungkin ada penitipan percaya, barang hilang dan sebagainya, Anda terletakkan ke sana. Yang penting barang haram lepaskan dari kocek Anda. Nggak ada, nanti malah diembat. Saya titipkan tempat katanya menjaga, malah diambil. Lu gimana? Ya sudah. Jika itu barang yang kau ambil dari seseorang dengan cara yang haram, ya sudahlah. Kau berikan ke masjid. Sedekah? Oh bukan sedekah. Nggak boleh ngasih tahu sama orang. Kalau ngasih tahu ngaku. Sudah masuk ke rekening masjid, bless begitu, cuma dengan catatan. Jika nanti ternyata yang punya tahu, Anda harus ganti. Jadi bukan sedekah ke masjid. Duitnya orang lain ini. Cuman orangnya tidak ketemu. Maka Anda titipkan di masjid atau di pesantren, di tempat yang baik ya, dititipkan, tapi tidak pakai atas nama Anda. Tidak usah ngomong, Mas Ibu saya ngirim ke Nahal nih, ada duit haram, nggak bisa. Itu Anda mengakui, berarti Anda menggunakannya. Sudah Anda berikan, lepas, cuman catatan. Suatu ketika kalau orangnya punya, yang datang Anda harus menggantinya. Sama dengan utang. Ini luas sebenarnya. Anda punya utang kepada seseorang, tapi orangnya sudah hilang. Dulu tuh orang kontrak di tempat ini, saya punya utang 200.000. Orangnya sudah hilang, tidak tahu pergi kemana. Saya kemanakan utang 200 ini? Saya kirim, tidak tahu. Sudahlah, Anda berikan ke masjid. Terus gimana? Sudahlah, kalau ternyata sampai kau mati tidak ketemu, Anda tidak dosa. Karena uang sudah keluar dari kocek Anda. Kalau yang punya datang, wajib ganti dong. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. Kemudian,
Termasuk ya, ini cara tobatnya, bukan Anda atas namakan, wah gayanya sedekah, bagi-bagi rezeki. Berarti mengklaim itu mengaku itu sama menggunakannya, haram dosa hukumnya. Tapi kalau jelas barang kotor misalnya yang tidak bisa, itu kan kalau mencuri itu bukan barang kotor, kotor di kita, tidak kotor di sana. Beda ya. Kalau ada orang mencuri barangnya orang, kotor dia yang mencuri, tidak kotor di sana. Tapi kalau riba kotor, dia memberi kotor yang terima. Kalau riba beda, tolong. Kalau riba jangan disusupkan ke masjid. Ini beda, tolong ini cerdas ini saudara. Saya punya uang ya Allah, saya masih urusan dengan bank, ada ribanya. Ini gimana ini? Puluhan juta, ratusan juta. Boleh saya untuk bangun masjid? Oh enggak. Riba itu haram di dia, haram di Anda. Kalau mencuri kan haram di Anda, halal di dia. Kalau riba, lalu bagaimana? Sudahlah. Yang penting jangan di kocek Anda keluarkan untuk sesuatu yang rendah. Ada mungkin gerakan selokan toilet umum, Anda berikan ke sana. Tapi nggak pakai atas nama juga. Kalau pakai atas nama mengakui dong. Nah, seperti itu. Adi bermacam-macam cara tobatnya. Jadi ada seperti itu. Nanti panjang sebenarnya kalau seandainya bertemu langsung detailnya ada. Ada lagi, saya itu sebetulnya itu nyogok. Saya kerja di situ. Nyogok, bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah satu, enggak, Anda tidak akan mengulangi lagi. Dan tidak menjadikan orang ngulangi seperti Anda. Kadang-kadang gara-gara masuknya nyogok, di saat dia duduk di situ, nerima lagi. Gantian. Ini adalah iblis. Tidak tobat namanya. Pertama, Anda jangan melakukan lagi. Jangan membuat orang melakukan, yang pertama. Yang kedua, sudahlah kerja yang serius, hartamu jadi halal. Yang penting kan nyogok untuk kerja-kerja yang serius dan tobat. Selesai. Bukan berarti langsung keluar, enggak. Tinggal Anda serius di situ. Kerja sesuai dengan keahlian yang Anda diduga di situ, Anda bekerja dengan serius. Makanya seperti itu, kalau tobat itu ada sesuai, makanya babu tobat itu macam-macam dosanya. Dosa zina itu tobatnya macam-macam. Pertama tandanya menghilangkan, macam-macam. Dosa ini. Nah, makanya itu secara umum semacam itu, barangkali ada yang punya masalah spesial khusus, ini ada cara tobatnya berbeda-beda. Yang jelas kalau mencari dana haram untuk masjid nggak boleh. Tapi dana haram yang sudah ada pada saya, bagaimana caranya? Yang jelas segera secara umum lepaskan dari kocek Anda supaya tidak bercampur dengan harta dimakan anak Anda. Lepaskan, pokoknya saya nggak mau. Adapun nanti diletakkan di mana sesuai dengan model keharamannya. Yang jelas lepaskan dari kocek Anda. Yang masih punya harta haram di rumahnya, keluarkan. Daripada Anda keburu mati dilaris oleh anak jadi dari dosa yang terus berkepanjangan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.